Pintu itu tertutup lebih keras dari seharusnya. Bukan dibanting, tapi ditekan dengan sengaja. Seperti keputusan yang sudah lama dipikirkan. Aku berdiri di lorong sempit, tubuhku kaku. Sementara di belakangku seseorang yang rapuh tidak bergerak sama sekali. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya keheningan yang terasa salah. Aku tahu ada yang runtuh, tapi belum berani menoleh untuk memastikan apa. Di ruangan lain, suara langkah menjauh, tidak tergesa, tidak ragu. Seolah semua sudah selesai. Aku menarik napas, dan di saat itulah aku menyadari sesuatu yang kecil namun menghancurkan. Tas yang seharusnya berada di dekat pintu kini tergeletak di lantai, terbuka, isinya berantakan, tidak sengaja. Dan sejak detik itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat aman. Sunyi. Jantung berdetak terlalu keras. Ketakutan menetap tanpa suara. Pernahkah kamu merasakan momen ketika kepercayaan hancur tanpa satu kata pun? Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama, dengan pagar putih dan lantai keramik yang selalu dipel setiap pagi. Dari luar, tidak ada yang berubah. Dari dalam, aku merasakan sesuatu yang bergeser, seperti perabot yang dipindahkan beberapa sentimeter. Cukup kecil untuk diabaikan, cukup besar untuk mengganggu keseimbangan. Aku mendengar langkah kaki di dapur sebelum matahari sepenuhnya naik. Suara piring bersentuhan terlalu rapi, terlalu teratur. Aku menunggu di ambang pintu, mengatur napas, lalu masuk dengan senyum yang sudah terlatih. Ibuku duduk di kursi dekat jendela, punggungnya tegak, tangan terlipat di pangkuan. Ia selalu begitu ketika merasa menjadi tamu, meski aku telah berulang kali mengatakan bahwa rumah ini juga miliknya. Pagi, kataku. Pagi, jawab ibu, suaranya pelan. Di meja lain, ibu mertuaku berdiri, memunggungiku. Ia menuang teh tanpa menoleh. Tidak ada salam, tidak ada jeda. Aku menunggu, lalu memilih bergerak, mengambil cangkir untuk ibuku. Aku menyodorkannya dengan hati-hati, seolah cangkir itu bisa pecah jika aku terlalu cepat. Terima kasih, kata ibu. Aku mengangguk. Aku ingin duduk di sebelahnya, tapi kursi itu sudah ditempati tas belanja ibu mertua. Aku memilih kursi lain, menjaga jarak yang terasa semakin penting belakangan ini. Suamiku masuk beberapa menit kemudian, rambutnya masih basah. Ia mencium kening ibunya, lalu menatapku. Kopi ada? Ada, jawabku, bangkit. Aku menuangkan kopi, memperhatikan caranya memeriksa meja. Apakah semuanya di tempatnya? Apakah tidak ada yang mengganggu ritme pagi? Ia menerima cangkir tanpa menatapku lama. Gerakan kecil, tapi aku merasakannya. Kami makan dalam keheningan yang diselingi bunyi sendok. Aku mencoba mengisi ruang dengan hal-hal ringan, cuaca, pekerjaan, rencana belanja. Jawaban datang singkat, fungsional. Ibu lebih banyak diam. Aku menangkap caranya memegang sendok, sedikit lebih erat dari biasanya. Bu, nanti siang mau ke pasar? Tanyaku. Ibu mertuaku menoleh. Tidak perlu, saya sudah beli kemarin. Oh, kataku. Baik, aku menatap ibuku. Ia tersenyum kecil, menandakan tidak masalah. Aku membalas senyum itu, tapi di dalam dadaku ada tarikan halus, ketidaknyamanan yang belum punya nama. Hari itu berjalan seperti hari-hari lain. Aku bekerja dari rumah, pintu kamar setengah tertutup. Dari sela-sela suara ketikan, aku mendengar langkah ibu mertua yang berulang, seolah ia memeriksa sesuatu. Pintu dibuka, ditutup. Lemari dapur berderit. Tidak ada yang salah, tapi semuanya terasa diawasi. Siang hari, aku keluar untuk mengambil air. Ibu sedang menyapu halaman. Aku mendekat, ingin membantu. Tidak usah, katanya cepat. Aku bisa. Tidak perlu, ulangnya, kali ini dengan senyum yang dipaksakan. Aku berhenti. Aku mundur satu langkah, memberi ruang. Aku melihat ibu mertua berdiri di teras, mengamati kami tanpa ekspresi. Aku menunduk, kembali ke kamar. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya penyesuaian. Ibu tinggal sementara.
Semua orang butuh waktu. Malam datang dengan bau masakan yang akrab. Aku membantu di dapur, memotong sayur, mengatur piring. Ibu mertua memberiku instruksi tanpa menatap. Garamnya jangan banyak. Piring itu di sana. Aku mengangguk, mengikuti. Aku tidak ingin konflik. Aku ingin rumah ini kembali netral. Saat makan, suamiku bercerita tentang pekerjaannya. Aku mendengarkan, menimpali di waktu yang tepat. Ibu mertua mengangguk, menambahkan detail kecil yang membuat cerita terdengar lebih rapi. Ibuku mengunyah pelan, matanya tertuju pada piring. Aku memperhatikan semuanya, seperti penonton yang duduk terlalu dekat dengan panggung. Setelah makan, aku mengajak ibu duduk di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Aku menyeduh teh. Ibu mertuaku lewat, berhenti sejenak. Lampunya terlalu terang, katanya. Aku bangkit, mematikan satu lampu. Ruangan menjadi sedikit lebih gelap. Aku melihat ibu menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. Aku menepuk tangannya. Tidak apa-apa, bisikku. Ia mengangguk. Hari-hari berikutnya membentuk pola yang sama. Hal-hal kecil terus bergeser. Rak sepatu diatur ulang, kipas dipindahkan, jam dinding diganti tempatnya. Setiap perubahan kecil membawa pesan yang tidak diucapkan. Ini rumah dengan aturan. Aku menyesuaikan diri. Aku meminta izin untuk hal-hal yang dulu tidak perlu. Aku mengajak ibu melakukan hal yang lebih sedikit di ruang bersama. Suatu pagi, aku mendapati tas ibu diletakkan di sudut yang lebih sempit, dekat pintu belakang. Aku mengangkatnya, berniat memindahkan. Biarkan di situ, kata ibu mertua dari dapur. Di sana lembab, jawabku. Tidak apa-apa, aku menahan napas. Aku meletakkan tas itu kembali, perlahan. Ibu memandangku, lalu mengalihkan pandangan. Aku tahu, ia tidak ingin membuatku berada di posisi sulit. Itu justru yang membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba berbicara dengan suamiku malam itu, di kamar. Sepertinya ibu kurang nyaman. Siapa? Tanyanya. Ibuku. Ia terdiam sejenak. Ini hanya sementara. Aku tahu, tapi kau terlalu sensitif, katanya. Ibu hanya suka rapi. Aku mengangguk. Aku tidak ingin memperpanjang. Aku berbaring membelakanginya, mendengarkan napasnya yang segera teratur. Aku memikirkan kata sementara, yang melayang tanpa batas waktu. Beberapa hari kemudian, aku pulang dari minimarket dan mendapati pintu depan terkunci dari dalam. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Akhirnya pintu dibuka. Oh, kata ibu mertua. Kupikir tidak ada orang. Aku masuk, meletakkan belanjaan. Aku melihat ibuku berdiri di lorong, tangannya memegang kain lap. Wajahnya tampak kaku. Kenapa pintunya dikunci? Tanyaku. Keamanan. Jawab ibu mertua singkat. Aku mengangguk. Aku menaruh belanjaan di dapur. Ketika aku berbalik, aku melihat sepatu ibuku dipindahkan ke rak paling bawah, terjepit di antara sepatu lama. Aku berjongkok, merapikannya. Ibu mendekat. Tidak usah, katanya pelan. Tidak apa-apa, jawabku. Aku merasakan mata lain di punggungku. Aku berdiri, menutup rak. Aku tersenyum ke arah ibu mertua. Ia tidak membalas. Malam itu, aku menemukan ibu duduk di kamar, memandangi foto lama di ponselnya. Aku duduk di sampingnya. Kau baik-baik saja? Tanyaku. Ia mengangguk. Ibu tidak ingin merepotkan. Kau tidak merepotkan, kataku cepat. Ia tersenyum tipis. Ibu tahu. Aku memeluknya. Bahunya kaku, lalu perlahan mengendur. Aku merasakan kelelahan yang tidak ingin ia bagi. Keesokan harinya, aku mendengar percakapan dari dapur. Suara ibu mertua rendah, terkontrol. Lebih baik diatur. Suara suamiku menjawab singkat. Aku tidak menangkap kata-katanya, hanya nada yang setuju. Aku berhenti di tangga, menahan napas. Aku menunggu sampai percakapan selesai sebelum melanjutkan langkah. Siang itu, ibu mengajakku keluar sebentar. Kami berjalan di sekitar rumah, menyusuri jalan kecil. Udara di dalam agak pengap, katanya. Aku mengangguk.
Kita bisa sering keluar. Ia tersenyum. Tidak perlu sering. Kami duduk di bangku taman kecil. Aku memegang tangannya. Kalau ada yang mengganggu, bilang padaku. Ia menatapku lama. Kau sudah cukup memikirkan banyak hal. Aku menunduk. Aku tahu, ia melindungiku dengan caranya sendiri. Sore hari, ibu mertua memanggilku ke ruang tamu. Kita perlu bicara. Aku duduk. Suamiku ada di sana. Ponsel di tangan. Soal apa? Tanyaku. Pengaturan, katanya. Supaya semua nyaman. Baik, jawabku. Ia menjelaskan dengan bahasa yang rapi. Jam mandi, penggunaan dapur, ruang tamu. Aku mengangguk, mencatat di kepala. Aku menoleh ke suamiku, mencari dukungan. Ia mengangguk juga, tanpa menatapku. Dan satu lagi, kata ibu mertua, kamar belakang sebaiknya dikosongkan. Aku terdiam. Kenapa? Untuk gudang. Aku menelan ludah. Itu kamar ibu. Kita bisa atur, katanya. Aku menatap suamiku. Kita bisa bicara dulu? Ia menghela napas. Nanti. Aku berdiri. Aku merasa lantai bergeser di bawah kakiku. Aku pergi ke kamar ibu. Ia sedang melipat pakaian. Ada apa? Tanyanya. Aku menutup pintu, duduk di tepi ranjang. Mereka ingin mengosongkan kamar ini. Ia berhenti melipat. Oh, kita bisa cari solusi, kataku cepat. Ia tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Aku merasakan sesuatu yang tajam di dadaku. Aku akan bicara lagi. Ia menggeleng. Jangan membuat suasana sulit. Aku memeluknya. Kali ini, ia tidak segera mengendur. Malam itu, aku tidak tidur nyenyak. Aku mendengar pintu dibuka, ditutup. Aku mendengar suara kain diseret. Aku bangkit, keluar kamar. Di lorong, aku melihat kotak-kotak kardus disusun rapi di dekat pintu belakang. Kardus milik ibu. Aku berdiri lama, merasakan dingin naik dari lantai ke kaki. Aku menoleh ke ruang tamu, lampu mati. Aku menoleh ke dapur. Sunyi, aku berjongkok, menyentuh salah satu kardus, nama ibu tertulis kecil di sudutnya. Aku menarik tangan kembali, seperti tersengat. Di saat itulah aku mengerti tanpa ada yang mengatakannya dengan jelas. Ini bukan penyesuaian sementara. Ini isyarat pertama yang tegas. Ibuku tidak lagi diinginkan di rumah ini. Aku mulai menghitung hari tanpa sadar, bukan kalender, bukan tanggal penting. Aku menghitung dari perubahan kecil yang tidak pernah dibahas. Dari nada bicara yang bergeser sepersekian detik, dari kebiasaan yang tiba-tiba memiliki aturan. Semua terjadi pelan, seperti air yang naik tanpa suara. Pagi itu, aku menemukan catatan kecil ditempel di kulkas. Tulisan tangan ibu mertuaku rapi dan tegas. Daftar jam penggunaan dapur, jam memasak, jam membersihkan, jam menutup pintu belakang. Tidak ada namaku di sana, tapi aku tahu siapa yang dimaksud. Aku melepas kertas itu, membacanya sekali lagi, lalu menempelkannya kembali. Aku memilih tidak bereaksi. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya cara lama yang kaku. Aku bisa menyesuaikan. Ibuku masuk ke dapur beberapa menit kemudian. Ia berhenti di depan kulkas, membaca catatan itu. Tangannya terangkat, lalu turun kembali. Ia tidak menoleh ke arahku. Tidak apa-apa, katanya lebih dulu, seolah menenangkan diriku, bukan dirinya. Aku menuangkan air panas ke cangkirnya. Kalau capek, bilang. Ia tersenyum. Ibu tidak capek. Aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Siang hari, ibu mertuaku memanggilku dari ruang tamu. Suaranya datar, tidak mendesak. Aku datang, duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Suamiku ada di sana, memegang ponsel, matanya sesekali naik, lalu turun lagi. Kita perlu atur ulang sedikit, kata ibu mertua, supaya tidak saling mengganggu. Baik, jawabku. Misalnya, lanjutnya. Lebih baik ibu kamu tidak terlalu sering di ruang depan, biar rumah rapi. Aku mengangguk. Baik. Dan kamar mandi utama, katanya lagi, sebaiknya dipakai satu keluarga saja. Aku menelan ludah. Ibu biasanya pakai kamar mandi belakang. Bagus, katanya. Aku menoleh ke suamiku. Ia mengangguk kecil, tanpa menatapku. Aku mengalihkan pandangan kembali. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya sementara.
Aku tidak ingin mengubahnya menjadi konflik besar. Hari-hari berikutnya, batasan-batasan itu menjadi lebih spesifik. Rak di kulkas dibagi, lemari sepatu diberi tanda, bahkan jam menonton televisi diatur. Ibuku menerima semuanya dengan sikap yang mengecil. Ia bangun lebih pagi untuk menghindari dapur di jam sibuk. Ia keluar rumah lebih lama untuk memberi ruang. Setiap penyesuaian membuatku merasa bersalah, tapi juga lega karena tidak ada ledakan. Aku mencoba menyeimbangkan dengan hal-hal kecil. Membelikan ibuku camilan kesukaannya, mengajaknya berjalan sore, mengobrol di kamar dengan pintu tertutup. Di sana, aku bisa bernapas lebih leluasa. Tapi bahkan di kamar itu, aku mulai merasakan dinding yang menipis. Suatu sore, aku pulang lebih awal dan mendapati ibu mertua sedang memindahkan kursi dari ruang tamu ke gudang. Aku berdiri di ambang pintu menonton. Kursi itu biasanya dipakai ibu, kataku. Sudah lama, jawabnya. Sekarang jarang dipakai. Aku mengangguk. Aku membantu mendorong kursi itu masuk ke gudang. Aku tidak ingin memperpanjang. Ketika aku berbalik, aku melihat ibuku berdiri di lorong, tangannya menggenggam kain lap. Matanya bertemu denganku sebentar, lalu berpaling. Malam itu, aku mencoba bicara lagi dengan suamiku. Aku memilih waktu ketika ia tampak santai, duduk di tepi ranjang. Sepertinya, ibu mulai merasa tidak enak, kataku pelan. Ia menghela napas. Kau terlalu memikirkan. Ini rumah kita, kataku. Aku ingin semua nyaman. Ibu juga ingin nyaman, jawabnya. Kau tahu bagaimana dia. Aku mengangguk. Aku tahu bagaimana ibunya. Aku juga tahu bagaimana ibuku. Aku terjebak di tengah. Dan aku memilih tetap berdiri, meski kaki-kakiku mulai gemetar. Lingkungan di luar rumah tidak membantu. Ketika aku bercerita sekilas pada sepupu, ia tertawa kecil. Namanya juga tinggal sama mertua, sabar saja. Tetangga menyapa ibuku dengan ramah, tapi tidak pernah mengundangnya masuk. Aku menyadari bagaimana cerita dibentuk dari luar. Rumah kami rapi, tertib, harmonis. Tidak ada yang melihat harga yang dibayar untuk tampilan itu. Suatu pagi, aku mendengar suara piring pecah dari dapur. Aku berlari keluar. Ibu berdiri kaku, pecahan piring di lantai. Ibu mertua menatapnya dengan alis terangkat. Lain kali hati-hati, katanya. Maaf, kata ibu cepat. Aku berjongkok, mengumpulkan pecahan. Tanganku sedikit gemetar. Aku ingin berkata sesuatu, tapi aku memilih diam. Aku takut satu kata akan membuka pintu yang tidak bisa kututup lagi. Setelah itu, aku menemukan ibuku mencuci piring dengan lebih pelan, seolah setiap gerakan bisa menjadi kesalahan. Aku ingin menariknya pergi dari sana, tapi aku tidak tahu kemana. Hari-hari berjalan, dan penyangkalan menjadi rutinitas baru. Setiap tanda, bahaya kuberi alasan. Setiap komentar, kubungkus dengan pengertian. Aku percaya bahwa menjaga keseimbangan adalah tugas utamaku. Aku tidak menyadari bahwa keseimbangan itu dibangun di atas punggung orang yang paling lemah. Suatu malam, ibu mertua memanggilku lagi. Kali ini, ia berdiri, tidak duduk, posturnya tegak. Kita perlu bicara serius, katanya. Aku berdiri di hadapannya. Suamiku ada di belakangnya, bersandar di pintu. Ini bukan soal tidak suka, lanjutnya. Ini soal keteraturan. Apa maksudnya? Tanyaku. Ibu kamu terlalu lama di sini, katanya. Ini mengganggu ritme rumah. Aku membuka mulut, menutupnya lagi. Kita sudah sepakat ini sementara. Sudah berapa lama sementara itu, tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku tidak punya angka yang meyakinkan. Kami tidak melarang, katanya. Nada suaranya tetap tenang. Kami hanya menyarankan. Aku menoleh ke suamiku. Kau setuju? Ia mengangkat bahu. Kita perlu solusi. Solusi seperti apa? Tanyaku. Ia terdiam. Ibunya melanjutkan. Mungkin sudah waktunya ibu kamu mencari tempat lain. Lebih nyaman. Lebih bebas. Kata-kata itu jatuh seperti benda berat. Tidak dilempar, hanya diletakkan. Aku merasakan dunia menyempit di sekelilingku. Aku akan bicara dengan ibu, kataku akhirnya.
Baik, jawab ibu mertua. Lebih cepat, lebih baik. Aku pergi ke kamar ibuku dengan langkah yang terasa bukan milikku. Ia sedang duduk di tepi ranjang, melipat pakaian yang sudah rapi. Mereka ingin kau pindah, kataku. Ia berhenti. Kapan? Aku tidak tahu. Ia mengangguk pelan. Ibu mengerti. Tidak, kataku cepat. Ini tidak adil. Ia tersenyum. Tidak apa-apa. Aku duduk di sampingnya. Aku ingin menangis, tapi aku tidak ingin ia melihatku runtuh. Aku memegang tangannya, merasakan kulit yang hangat dan sedikit gemetar. Aku bisa cari tempat, katanya. Sementara, kata itu kembali muncul. Sementara, aku membencinya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mendengarkan rumah, mencoba membaca arah angin. Aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan, mencoba menyusun rencana tanpa membuat keributan. Aku masih berharap ada jalan tengah. Keesokan harinya, ibu mertua mulai menyusun jadwal baru. Aku melihatnya menulis di buku kecil, lalu menempelkan halaman baru di papan. Jam kedatangan tamu, jam istirahat, jam makan malam. Nama ibuku tidak tertulis, tapi ruang untuknya semakin kecil. Aku mencoba bicara lagi dengan suamiku di dapur. Ini sudah terlalu jauh. Ia menatapku lama. Kau membuatnya terlihat buruk. Aku hanya ingin adil, jawabku. Kau membesar-besarkan, katanya. Aku terdiam. Aku menyadari bahwa kami tidak lagi berdiri di sisi yang sama. Ia memilih ketenangan yang diberikan ibunya, bukan kegelisahan yang kurasakan. Sore itu, aku pulang dan mendapati ibuku duduk di ruang tamu, tas kecil di sampingnya. Ia tersenyum ketika melihatku. Ibu mau keluar sebentar, katanya, biar rumah tenang. Aku menahan napas. Tidak perlu, ia menggeleng. Tidak apa-apa, ia keluar, dan aku berdiri sendirian di ruang tamu yang terasa lebih luas dari sebelumnya. Aku melihat kursi-kursi, rak, dinding, semuanya tampak teratur, terlalu teratur. Ketika ibuku kembali, hari sudah gelap. Ia tampak lelah. Aku membantunya masuk ke kamar. Aku menutup pintu, duduk di lantai. Aku tidak ingin ini, kataku pelan. Ia menepuk punggungku. Ibu tahu, kami duduk dalam keheningan yang panjang. Malam itu, ibu mertua mengetuk pintu kamarku. Besok kita perlu keputusan, katanya. Jangan ditunda. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan besok. Ketika pintu tertutup, aku berdiri di tengah kamar, mendengarkan langkahnya menjauh. Aku merasakan peringatan yang selama ini kuabaikan kini berdiri tepat di depanku, tanpa topeng. Ini bukan lagi soal penyesuaian. Ini tentang pengusiran yang sedang disiapkan. Dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan karena konflik yang mungkin terjadi, tetapi karena aku tahu konflik itu tidak bisa lagi dihindari. Pintu kamar ibu terbuka lebih pagi dari biasanya. Aku tahu itu bukan karena ia tidak bisa tidur. Ia selalu bangun pelan, memberi jarak pada dunia sebelum masuk ke dalamnya. Tapi pagi itu, langkahnya terdengar tegas, teratur, seperti mengikuti jadwal yang tidak pernah ia buat sendiri. Aku bangun karena suara kardus diseret. Bukan suara keras. Justru itu yang membuatnya terasa salah. Kardus yang dipindahkan dengan hati-hati. Seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan, tapi juga tidak berniat berhenti. Aku berdiri di ambang pintu kamar, masih dengan pakaian tidur. Lorong terlihat lebih sempit. Kardus-kardus itu kini berjajar rapi di dekat pintu belakang. Jumlahnya lebih banyak dari semalam. Aku menghitung tanpa sadar. 1, 2, 3, 4. Semua milik ibu. Ibuku berdiri di tengah lorong, memegang tas kecil yang biasa ia pakai ke pasar. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ibu mau kemana? Tanyaku. Ia menoleh, tersenyum tipis. Keluar sebentar. Aku melihat ke ruang tamu. Ibu mertuaku duduk di kursi, punggung tegak, tangan terlipat. Suamiku berdiri di sampingnya. Keduanya diam. Tidak ada yang menatapku. Tidak ada yang menghentikan apapun. Aku melangkah maju. Kita belum bicara. Ibu mertua mengangkat wajahnya sedikit. Tidak perlu bicara panjang. Aku menoleh ke suamiku.
Kau setuju dengan ini? Ia menghela napas. Ini yang terbaik. Untuk siapa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dada. Bukan ledakan. Lebih seperti bangunan tua yang pelan-pelan menyerah pada beratnya sendiri. Ibuku mengangkat satu kardus kecil. Tangannya sedikit gemetar. Aku segera menghampiri, mengambilnya. Biar aku. Ia menggeleng. Tidak usah. Aku tetap memegang kardus itu. Beratnya biasa saja. Isinya pakaian. Hal-hal sederhana. Yang membuatnya berat adalah alasan mengapa kardus itu harus berpindah. Ini rumah kita, kataku. Lebih pada diriku sendiri. Ibu mertua berdiri. Ini rumah keluarga kami. Kata itu menggantung. Keluarga kami. Aku berdiri di sana, memegang kardus, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di tempat yang selama ini kupanggil rumah. Dia hanya sementara, kataku. Kita sepakat. Kesepakatan bisa berubah, jawabnya tenang. Aku menoleh lagi ke suamiku. Katakan sesuatu. Ia menatap lantai. Diamnya bukan kebingungan. Diamnya keputusan. Ibuku meletakkan tas kecil itu di lantai. Ia mendekatiku, memegang lenganku. Sudah, katanya pelan, tidak apa-apa. Aku menggeleng. Ini tidak benar. Ia tersenyum. Ibu tidak ingin kamu berkonflik. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Aku menyadari bahwa ia memilih pergi bukan karena ia setuju, tapi karena ia tidak ingin aku terluka lebih jauh. Aku membantu mengangkat kardus-kardus itu ke teras belakang. Setiap langkah terasa seperti menutup satu pintu di dalam diriku. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, mengawasi suamiku membuka bagasi mobil tanpa berkata apapun. Ia bekerja cepat, efisien, seperti menjalankan tugas yang sudah lama direncanakan. Tetangga lewat di depan rumah. Ia melirik, lalu menoleh cepat. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang ikut campur. Dunia berjalan seperti biasa. Dan itu membuat semuanya terasa lebih kejam. Aku memasukkan kardus terakhir. Aku ingin berkata sesuatu. Apa saja. Tapi tidak ada kata yang terasa cukup. Aku menutup bagasi. Bunyi logamnya terdengar terlalu keras. Ibuku berdiri di sampingku. Terima kasih. Aku memeluknya. Bahunya kurus, hangat, familiar. Aku mencium bau sabun yang selalu sama. Aku ingin menghafalnya. Seolah aku akan kehilangannya. Kau bisa tinggal lebih lama di tempatku, katanya. Aku mengangguk. Aku akan datang. Ia tersenyum. Jaga dirimu. Ia masuk ke mobil. Aku berdiri sampai mobil itu hilang di tikungan. Aku tidak melambaikan tangan. Aku tidak ingin mengakhiri momen itu dengan gerakan kecil yang seolah menyetujui apa yang terjadi. Ketika aku berbalik, pintu belakang sudah tertutup. Aku membuka pintu depan. Rumah itu terasa lebih besar, terlalu besar. Ruang kosong yang ditinggalkan ibu terasa seperti lubang yang tidak bisa ditutup dengan perabot. Ibu mertua kembali duduk. Suamiku masuk, melepaskan jaket. Sudah selesai, katanya. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Ini belum selesai. Ia menatapku. Jangan memperbesar. Kau mengusir ibuku, kataku. Kami tidak mengusir, jawab ibu mertua. Kami memberi pilihan. Pilihan tanpa pilihan bukan pilihan, jawabku. Ia tersenyum tipis. Kamu emosional. Aku tertawa pendek. Tentu saja. Aku masuk ke kamar. Tempat tidur ibu masih rapi. Lemari kosong di satu sisi. Aku duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar sekarang. Aku membiarkannya. Aku tidak lagi mencoba menenangkan diri. Aku memikirkan semua peringatan yang kuabaikan. Catatan di kulkas. Jadwal. Kursi yang dipindahkan. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu persiapan. Aku keluar kamar. Suamiku ada di dapur, menuang air. Kita bisa bicara nanti, katanya. Tidak, jawabku. Sekarang. Ia menutup keran. Aku lelah. Aku juga, kataku. Tapi ini penting. Ia duduk, aku berdiri. Kau memilih diam ketika ibuku diperlakukan seperti barang. Ia menatapku. Kau memintaku memilih. Aku memintamu adil. Adil menurut siapa? Aku terdiam.
Pertanyaan itu membuka jurang yang selama ini kututup. Ini rumah ibuku, lanjutnya. Kau tahu itu. Aku istrimu, kataku. Ia menghela napas. Dan itu tidak berubah. Tapi segalanya berubah, jawabku. Ia tidak membantah. Ia juga tidak setuju. Diamnya kembali menjadi dinding. Hari itu berjalan lambat. Aku tidak makan. Aku duduk di ruang tamu, menatap dinding. Aku mendengar ibu mertua menelepon seseorang, tertawa kecil. Suara itu membuat dadaku sesak. Malam datang. Aku masuk kamar, mengunci pintu. Aku menelepon ibu. Suaranya tenang, terlalu tenang. Ibu sudah sampai, katanya. Maaf, kataku. Tidak perlu. Aku gagal melindungimu. Kamu tidak gagal, jawabnya. Kamu belajar. Aku menutup telepon. Aku menatap cermin. Wajahku terlihat asing. Bukan karena berubah, tapi karena aku melihatnya tanpa ilusi. Aku menyadari sesuatu yang membuatku menggigil. Jika ibuku bisa dikeluarkan tanpa suara, maka aku juga bisa. Tidak sekarang, tapi nanti. Dengan cara yang sama rapi. Aku keluar kamar, berdiri di lorong. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku mendengarkan detak jam dinding. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur. Aku tidak lagi bertanya apakah ini adil. Aku bertanya bagaimana caranya bertahan. Pengusiran itu bukan puncak, itu pembuka. Dan kehancuran yang kurasakan hari ini bukan akhir. Ia adalah alarm terakhir yang memaksaku bangun. Aku tidak langsung pergi. Itu keputusan pertama yang kuambil dengan sadar setelah ibuku diusir. Bukan karena aku merasa aman, tapi karena aku tahu satu hal. Pergi tanpa persiapan di rumah yang penuh orang yang sudah memilih melukaiku adalah bentuk kekalahan paling berbahaya. Pagi setelah pengusiran terasa seperti hari setelah bencana yang tidak diakui. Rumah berdiri utuh. Perabot tidak bergeser. Tidak ada garis polisi. Tidak ada tetangga berkumpul. Tapi udara di dalamnya berubah. Lebih berat. Lebih dingin. Setiap sudut seolah menyimpan mata yang mengawasi. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena jam biologis, tapi karena tubuhku menolak tidur terlalu lama di tempat yang kini terasa asing. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara rumah, langkah kaki di dapur, bunyi sendok mengenai piring, suara air mendidih. Semua terdengar normal. Itulah yang paling menakutkan. Aku keluar kamar dengan wajah datar. Tidak menangis, tidak marah. Aku memilih versi diriku yang paling tidak menarik perhatian. Ibu mertua menoleh sekilas. Sudah bangun. Aku mengangguk. Iya. Tidak ada pembicaraan tentang kemarin. Tidak ada pengakuan. Tidak ada rasa bersalah. Keheningan itu bukan kelalaian. Itu strategi. Aku membuat teh sendiri. Gerakanku pelan, terkontrol. Tanganku masih gemetar, tapi aku menyembunyikannya dengan baik. Aku duduk di kursi yang sama, seperti biasanya. Kursi ibu kosong, sengaja tidak kugeser. Aku ingin melihat apakah ada yang merasa terganggu dengan kekosongan itu. Tidak ada. Suamiku masuk dengan wajah segar, seolah kemarin hanya kesalahpahaman kecil. Nanti aku pulang agak malam, katanya sambil mengenakan jam tangan. Aku mengangguk lagi. Kerja? Ya. Jawaban singkat, tidak defensif, terlalu rapi. Aku memperhatikan detail-detail kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Cara ibu mertua menata meja makan, kini hanya untuk 2 orang. Cara ia meletakkan piringku sedikit lebih dekat ke tepi meja. Cara ia tidak lagi menawariku lauk favoritku. Semua hal kecil, tapi konsisten. Pesannya jelas, meski tidak pernah diucapkan. Kamu tamu di sini. Hari-hari berikutnya, aku bertahan dengan pola yang sama. Bangun pagi, membantu secukupnya, tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Aku mengangguk lebih sering daripada biasanya. Aku tersenyum saat perlu. Aku menghindari konfrontasi bukan karena takut, tapi karena aku mengumpulkan sesuatu yang lebih penting. Waktu. Di malam hari, saat mereka tidur, aku menuliskan semuanya. Di ponsel, di aplikasi catatan yang kukunci. Jam berapa ibu mertua keluar kamar.
Jam berapa suamiku pulang? Perubahan nada bicara. Percakapan telepon yang terhenti saat aku masuk ruangan. Aku tidak tahu apa yang kucari, tapi naluriku mengatakan bahwa pengusiran ibuku hanyalah satu bab dari cerita yang lebih besar. Aku mulai menyadari pola lama yang dulu kuanggap biasa. Uang belanja yang selalu harus kulaporkan detailnya. Keputusan-keputusan rumah tangga yang selalu dibicarakan, tapi sebenarnya sudah ditentukan. Cara suamiku selalu menjadi penengah yang diam, tapi ujungnya selalu berpihak pada ibunya. Itu bukan kebetulan. Itu sistem. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari jadwalku sendiri. Aku sengaja tidak memberitahu. Aku membuka pintu perlahan. Suara di dalam rumah terhenti sejenak. Aku berdiri di lorong, mendengar suara bisikan yang terputus. "Sudah beres?" Suara ibu mertua. "Belum sepenuhnya," jawab suamiku. Aku melangkah masuk dengan langkah berat yang disengaja. Mereka terdiam. Wajah mereka kembali netral dengan kecepatan yang hampir mengagumkan. "Cepat sekali pulangnya," kata ibu mertua. "Ada yang tertinggal," jawabku. Aku tidak menatap mereka. Aku masuk kamar. Aku duduk di ranjang, jantungku berdegup keras. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Belum sepenuhnya. Beres apa? Malam itu aku tidak tidur. Aku memutar ulang semua percakapan beberapa hari terakhir. Aku menyadari bahwa mereka sering membicarakan sesuatu saat mengira aku tidak ada. Dan setiap kali aku muncul, topik selalu berubah. Selalu tentang hal remeh. Cuaca, tetangga, acara televisi. Aku mulai membuka mata pada kemungkinan yang selama ini kutolak. Bahwa ibuku bukan satu-satunya target. Bahwa rumah ini memang dirancang untuk menyingkirkan siapapun yang tidak tunduk. Keesokan harinya, aku berpura-pura sakit. Aku tinggal di kamar lebih lama. Aku mendengar mereka berbicara di ruang tamu. Suara rendah, terputus-putus. Aku mendekat ke pintu, menempelkan telingaku. "Kita tidak bisa menunggu terlalu lama," kata ibu mertua. "Aku tahu," jawab suamiku. "Tapi harus rapi." "Kamu yang urus." Aku mundur perlahan. Nafasku pendek. Aku duduk di lantai, bersandar ke ranjang. "Rapi," kata itu kembali. Kata yang sama yang kugunakan dalam pikiranku sendiri untuk menggambarkan cara ibuku diusir. Aku merasa mual. Bukan karena takut semata, tapi karena pengkhianatan yang terasa lebih dalam dari yang kuduga. Ini bukan reaksi spontan, ini rencana. Aku mengubah strategi. Aku berhenti mencatat secara digital. Aku mulai mengirim pesan ke diriku sendiri melalui email cadangan. Aku menyimpan salinan dokumen penting di cloud pribadi. Aku menghubungi satu teman lama dengan alasan umum, tidak langsung cerita. Aku hanya memastikan aku tidak sepenuhnya sendirian. Di rumah, aku menjadi lebih patuh. Aku menanyakan pendapat ibu mertua tentang hal-hal kecil. Aku memuji masakannya. Aku tidak lagi menyebut ibuku. Setiap kata yang kutahan terasa pahit, tapi aku tahu ini perlu. Suamiku terlihat lebih tenang. Itu pertanda buruk. Orang yang merasa rencananya berjalan lancar, biasanya begitu. Suatu malam, saat aku membersihkan laci di ruang kerja bersama, aku menemukan map cokelat di bagian belakang. Tidak terkunci. Aku membukanya dengan tangan yang bergetar. Di dalamnya ada fotokopi dokumen. Surat-surat. Nama ibuku tercantum di salah satunya. Ada catatan tangan di sudut kertas. Aku tidak membaca semuanya. Aku hanya melihat cukup untuk tahu satu hal. Mereka telah mempersiapkan sesuatu jauh sebelum pengusiran itu terjadi. Aku menutup map itu dengan cepat. Aku mengembalikannya ke tempat semula. Aku duduk diam di kursi, menunggu jantungku kembali ke ritme normal. Bukti pertama. Bukan dugaan. Bukan perasaan. Aku keluar ruangan dengan langkah tenang. Aku menyapa ibu mertua seperti biasa. Aku membantu menyiapkan makan malam. Aku tertawa kecil saat suamiku bercerita tentang pekerjaannya. Di dalam kepalaku, satu kalimat terus bergema. Bertahan saja tidak cukup. Dan untuk pertama kalinya sejak ibuku pergi, aku tahu bahwa diamku bukan lagi hanya perisai.
ia akan segera berubah menjadi senjata. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang mendengarkanku tanpa memotong adalah seseorang yang selama ini nyaris tak terlihat di rumah itu. Ia selalu hadir, tapi tidak pernah dianggap bagian dari percakapan penting. Itulah mengapa aku memilihnya. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja, atau setidaknya tampak begitu. Aku menunggu di teras belakang saat hujan gerimis turun, berpura-pura mencari udara. Ia keluar membawa kantong sampah, berhenti ketika melihatku duduk sendiri. "Kunci pintu belakang macet," katanya singkat. Aku mengangguk. "Iya." Kami berdiri beberapa detik dalam diam. Suara hujan menutup jarak. Aku merasakan dorongan aneh. Bukan keberanian. Lebih seperti kelelahan yang sudah melewati batas takut. "Apa yang terjadi kemarin?" Kataku pelan, tidak menyelesaikan kalimat. Ia menatap tanah. Saya dengar. Aku menunggu. Ia tidak menambahkan apapun, tapi bahunya menegang. Dan itu cukup. Aku tidak langsung bertanya. Aku tahu setiap pertanyaan adalah risiko. Aku hanya berkata, "Aku sedang mencoba memahami." Ia menghela napas. "Hati-hati." Satu kata itu membuka celah. Kami mulai berbicara dalam potongan kecil. Tidak pernah lama. Tidak pernah di tempat yang sama. Kadang di dapur saat suara kompor menyamarkan kata-kata. Kadang di lorong saat ibu mertua mandi. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya menyebutkan fakta-fakta yang sudah tak bisa kutepis. Pengusiran, map cokelat, kata Rapi. Ia mendengarkan. Matanya sering bergerak ke arah pintu. Tangannya tidak pernah diam. Aku tahu ia takut, tapi ia tetap mendengarkan. "Ini sudah lama," katanya suatu kali. "Bukan baru." Aku menahan napas. "Sejauh apa?" Ia ragu. "Saya tidak tahu semuanya." "Yang kamu tahu saja." Ia menatapku lama. "Urusan uang." Kata itu terasa berat. Aku sudah menduganya, tapi mendengarnya dari orang lain membuatnya nyata. Uang selalu menjadi bahasa kekuasaan di rumah ini, meski dibungkus dengan kata tanggung jawab dan tradisi. Aku mulai mengingat kembali hal-hal yang dulu kuanggap normal. Cara ibu mertua memegang semua buku tabungan lama. Cara ia selalu hadir saat urusan administrasi. Cara suamiku selalu berkata, "Ibu yang urus, lebih rapi, rapi." Kata itu lagi, aku meminta waktu. Aku tidak ingin ia mengatakan apapun lagi hari itu. Aku tahu ketakutannya bukan basa-basi. Aku berjanji tidak akan menyebut namanya, tidak akan menyeretnya ke apapun. Aku hanya butuh arah. Hari-hari berikutnya, aku bergerak lebih hati-hati. Aku tidak lagi hanya mencatat, aku memverifikasi. Aku membuka arsip digital lama. Aku mengecek email yang jarang kubuka. Aku menemukan korespondensi bank yang tidak pernah kubaca detailnya. Selalu atas nama keluarga. Selalu ada tanda tangan yang bukan milikku. Aku kembali menemui sekutuku. Kali ini di siang hari, saat rumah kosong. Kami duduk di dapur, berhadapan dengan jarak aman. "Ini bukan cuma soal ibumu," katanya. "Ini soal kendali." "Kendali atas apa?" "Segalanya." Ia menjelaskan dengan kalimat pendek, seolah takut tembok ikut mendengar. Bagaimana keputusan besar selalu melewati satu tangan. Bagaimana suamiku tampak memutuskan, tapi sebenarnya hanya meneruskan. Bagaimana orang-orang yang tidak sejalan perlahan disingkirkan, dengan cara halus, tanpa konflik terbuka. "Seperti ibuku," kataku. Ia mengangguk. Aku bertanya mengapa ia mau bicara. Ia terdiam lama. "Karena saya melihat pola," katanya akhirnya. "Dan saya tahu siapa berikutnya." Aku tidak bertanya siapa. Aku tahu jawabannya. Kepercayaan kami tidak dibangun dengan janji, tapi dengan ketelitian. Aku tidak meminta dokumen. Ia tidak memberiku bukti. Kami hanya menyatukan potongan. Aku menunjukkan apa yang kutemukan. Ia mengoreksi, menambahkan konteks, menghapus asumsi yang keliru. Kami bergerak seperti dua orang yang berjalan di ladang ranjau, menapaki bekas langkah yang sama, agar tidak meledak. Suatu malam, aku menemukan satu transaksi yang tidak masuk akal. Jumlahnya besar, berpindah antar rekening keluarga tanpa penjelasan jelas. Aku menunjukkannya padanya keesokan harinya. "Ini," kataku. Ia menatap layar.
Wajahnya berubah. Ini yang saya maksud. Ini untuk apa? Dana cadangan. Cadangan untuk apa? Ia menelan ludah. Untuk berjaga-jaga. Dari apa? Dari orang yang keluar. Kata-kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit, noh. Aku menyadari bahwa sistem ini tidak hanya menyingkirkan, tapi juga mengikat. Mereka yang di dalam diberi rasa aman semu. Mereka yang keluar dibuat rapuh. Aku mulai memahami mengapa suamiku memilih diam. Diam bukan sikap netral. Diam adalah bagian dari mesin. Rencana mulai terbentuk, bukan dalam bentuk aksi besar, tapi langkah kecil yang saling mengunci. Aku menyimpan salinan dokumen. Aku memindahkan sebagian aset ke rekening pribadi yang tidak diketahui. Aku berkonsultasi singkat dengan orang luar, tanpa menyebut nama. Aku belajar istilah-istilah hukum yang selama ini terasa jauh. Sekutuku memberiku satu hal yang paling berharga. Gambaran struktur. Siapa mengendalikan apa? Siapa bergantung pada siapa? Di mana titik rapuhnya? Kamu harus siap, katanya suatu sore. Kalau kamu mulai bergerak, mereka akan tahu. Aku tahu. Dan mereka tidak akan diam. Aku pulang ke rumah dengan langkah ringan yang dipaksakan. Suamiku menyapaku seperti biasa. Ibu mertua menanyakan makan malam. Tidak ada perubahan. Itu justru menegaskan bahwa kami masih berada di balik tirai. Aku tidur dengan satu mata terbuka. Aku bermimpi tentang lorong panjang dan pintu-pintu yang tertutup rapi. Setiap pintu punya kunci yang sama. Hari berikutnya, sekutuku memberiku kabar yang membuat tanganku dingin. Ia menemukan dokumen tambahan. Bukan di rumah, di tempat lain. Arsip lama yang menunjukkan aliran dana selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya keluarga inti, katanya. Ini jaringan. Aku duduk lama setelah ia pergi. Aku menatap dinding, mencoba menenangkan napas. Aku menyadari bahwa apa yang kuhadapi bukan sekadar konflik rumah tangga. Ini struktur kekuasaan kecil, tertutup, tapi efektif. Dan aku berada di tengahnya. Malam itu, aku membuka map coklat lagi. Aku membaca lebih teliti. Nama-nama, tanggal, catatan tangan, semua kini membentuk peta yang jelas. Ibuku hanyalah satu titik. Aku adalah titik berikutnya. Aku menutup map itu dengan keputusan yang terasa dingin dan jernih. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan bahwa ini akan selesai dengan sendirinya. Sekutuku mengirim pesan singkat sebelum tidur. Satu kalimat. Mereka pegang kendali finansial penuh. Aku mematikan layar. Aku berdiri di kamar gelap, mendengarkan suara rumah. Aku tahu arah langkahku berikutnya akan membawa benturan yang tidak bisa dihindari. Semua mengarah pada konfrontasi. Pagi itu aku sengaja menjatuhkan sendok ke lantai. Bukan karena ceroboh. Aku ingin mendengar bagaimana suara kecil diperlakukan di rumah ini. Sendok itu berputar sebentar sebelum berhenti di kaki ibu mertua. Ia menunduk perlahan, menatapnya, lalu menatapku. Tidak ada senyum, tidak ada teguran, hanya tatapan yang terlalu lama untuk sebuah kecelakaan kecil. Aku membungkuk mengambil sendok itu. Jantungku berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Aku tahu sejak saat itu, aku sedang diuji balik. Tekanan tidak datang dalam bentuk ledakan. Ia datang sebagai perubahan suhu, sebagai keheningan yang lebih rapat, sebagai tatapan yang terlalu sering mengikuti pergerakanku. Aku mulai merasakan bahwa peranku sebagai istri yang patuh tidak lagi cukup. Mereka mulai curiga pada kepatuhan itu. Aku memutuskan untuk memancing, tidak dengan pertanyaan besar, tapi dengan kesalahan kecil yang disengaja. Aku terlambat pulang satu malam. Tidak lama. Hanya 2 jam dari jadwal biasa. Aku tidak memberi kabar. Aku ingin melihat reaksi pertama mereka sebelum sempat dirapikan. Suamiku berdiri di ruang tamu ketika aku masuk. Tangannya bersedekap. Wajahnya datar. Terlalu datar. Macet, kataku singkat. Ia mengangguk. Lain kali kabari. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang bergetar di bawahnya. Aku melihat rahangnya mengeras sebentar sebelum ia berbalik. Retakan kecil. Hampir tak terlihat.
tapi aku mencatatnya. Hari berikutnya, aku melakukan kesalahan lain. Aku memindahkan satu map dari rak ke meja. Map yang tidak seharusnya terlihat. Aku membiarkannya di sana. Terbuka sedikit, cukup untuk mengundang perhatian. Ibu mertua berhenti berjalan ketika melihatnya. Langkahnya terhenti sepersekian detik. Napasnya berubah. Ia menutup map itu tanpa melihat isinya, lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. "Kamu jangan sembarangan," katanya ringan. "Maaf," jawabku. Aku melihat ke suamiku. Ia pura-pura tidak melihat apapun, tapi jemarinya mengetuk meja 2 kali. Tanda gugup yang dulu tidak pernah kusadari. Topeng mulai retak bukan karena aku menyerang, tapi karena aku berhenti sepenuhnya menyesuaikan diri. Aku mulai mengajukan pertanyaan yang terdengar wajar. Tentang keuangan rumah, tentang dokumen, tentang rencana ke depan. Tidak mendesak, tidak menuduh. Aku menyelipkannya di antara percakapan sehari-hari, seperti duri kecil yang tidak langsung terasa sakit. "Kenapa rekening ini atas nama keluarga?" tanyaku suatu sore. "Lebih praktis," jawab ibu mertua cepat. "Lebih aman," tambah suamiku. "Aman dari apa?" tanyaku sambil tersenyum. "Hening sesaat, terlalu lama. Aman dari ribet," kata ibu mertua akhirnya. Aku mengangguk, tapi di dalam kepalaku, aku mendengar bunyi alarm yang semakin keras. Ancaman pertama datang dengan wajah perhatian. Ibu mertua mulai menanyakan kegiatanku lebih detail. Kemana aku pergi? Dengan siapa? Jam berapa pulang? Ia membungkusnya dengan nada peduli, tapi pertanyaannya terlalu spesifik. Suamiku mulai mengeluh tentang hal-hal kecil. Cara aku menyimpan barang, cara aku berbicara di telepon, cara aku tertawa. Semua terasa seperti koreksi, bukan percakapan. Aku menyadari bahwa mereka sedang mencoba menarikku kembali ke pola lama. Ketika itu tidak berhasil, nada mereka berubah. "Orang-orang mulai bertanya," kata suamiku suatu malam. "Bertanya apa?" tanyaku. "Keluargamu." Aku menatapnya. "Ibuku?" Ia mengangguk. "Mereka pikir kamu memihak." "Memihak siapa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Diamnya kali ini bukan rapi. Ia rapuh. Aku mulai merasakan agresi terpendam di balik setiap kata. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman eksplisit. Tapi ada tekanan yang konstan. Seperti tangan yang menekan punggung pelan-pelan, menunggu aku jatuh. Aku menguji satu batas terakhir. Aku mengatakan ingin bertemu ibuku akhir pekan itu. Tidak meminta izin, memberitahu. Ibu mertua menatapku lama. "Untuk apa?" "Menjenguk," jawabku. "Kamu baru saja bertemu. Itu sudah lama." "Prioritasmu berubah," katanya. Aku mengangkat bahu. Mungkin. Kalimat itu membuat suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin. Suamiku berdiri, berjalan mondar-mandir. "Kamu tidak seharusnya berkata begitu." "Aku hanya jujur," jawabku. Ia berhenti di depanku. "Kejujuranmu bisa disalahartikan." "Sebagai apa?" "Sebagai pembangkangan." Kata itu jatuh berat, bukan karena maknanya, tapi karena siapa yang mengucapkannya. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi dilihat sebagai pasangan, tapi sebagai variabel yang tidak terkendali. Ancaman berikutnya lebih halus tapi lebih berbahaya. Telepon dari kerabat. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah mereka ajukan sebelumnya. Tentang keadaanku, tentang hubunganku dengan suami, tentang ibuku. Aku tahu cerita sedang dibentuk di luar kendaliku. Aku menerima pesan dari seorang sepupu yang jarang menghubungiku. Ia menanyakan, apakah aku baik-baik saja. Nada pesannya terlalu hati-hati. Aku mengerti maksudnya. Reputasiku sedang digeser pelan-pelan. Aku mengonfirmasi dugaanku saat mendengar ibu mertua berbicara di telepon. Aku tidak menguping. Aku hanya lewat. Tapi namaku disebut. Disusul dengan kata-kata yang dibungkus kepedulian. Emosional, bingung, terpengaruh. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku dingin. Mereka tidak hanya mengontrol rumah. Mereka mengontrol narasi. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, aku duduk di lantai, punggungku bersandar ke ranjang.
Aku merasakan getaran halus di tanganku. Bukan takut. Kemarahan yang terlalu lama ditahan, akhirnya mencari jalan keluar. Aku mengirim pesan singkat ke sekutuku. Hanya satu kalimat. Mereka mulai menyerang. Balasan datang cepat. Kamu sudah di fase itu. Aku menatap layar lama. Aku tahu apa artinya. Tidak ada lagi ruang aman di rumah ini. Setiap langkahku akan diawasi. Setiap kesalahanku akan dibesar-besarkan. Malam itu, suamiku masuk kamar tanpa mengetuk. Ia duduk di tepi ranjang. Jaraknya terlalu dekat. Kita harus bicara, katanya. Tentang apa? Tanyaku. Tentang sikapmu. Aku menatapnya. Atau tentang kendali yang kamu kehilangan? Wajahnya berubah. Bukan marah, takut. Jangan bermain api, katanya pelan. Aku tidak bermain, jawabku. Aku hanya berhenti, tunduk. Ia berdiri. Kamu tidak mengerti konsekuensinya. Aku mengerti, kataku. Itu sebabnya aku tidak berhenti. Ia menatapku lama. Kamu akan menyesal. Kalimat itu bukan ancaman kosong. Itu peringatan dari seseorang yang tahu persis bagaimana sistem ini bekerja. Setelah ia pergi, aku duduk dalam gelap. Aku mendengarkan langkah-langkahnya menjauh. Aku tahu bahwa mulai saat ini, setiap kesalahanku akan dihitung. Setiap kebebasanku akan dipersempit. Aku menyentuh ponsel di sampingku. Aku membuka catatan. Aku menambahkan satu kalimat baru di akhir daftar. Ancaman langsung pertama. Topeng keluarga itu tidak jatuh sekaligus. Ia retak, memperlihatkan wajah asli di baliknya. Wajah yang tidak lagi berpura-pura peduli, tapi juga belum sepenuhnya menyerang. Fase paling berbahaya. Aku menyadari bahwa aku telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan mereka tahu itu. Tidak ada jalan kembali. Telepon itu bergetar di atas meja tanpa suara. Aku menatapnya lama. Menunggu getaran berhenti, seolah jika aku tidak menyentuhnya, apa yang akan terjadi di ujung sana bisa dibatalkan. Di luar kamar, rumah bernapas pelan. Langkah kaki, bunyi pintu, desis pendingin udara, semua terdengar normal. Terlalu normal untuk hari ketika segalanya akan runtuh. Aku mengangkat telepon. Suaraku tetap datar ketika menyebut namaku. Di seberang, seseorang menyebutkan waktu, tempat, dan satu kalimat pendek yang mengunci segalanya. Aku menutup telepon dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Ketakutan sudah berpindah bentuk, ia menjadi fokus. Konfrontasi tidak datang sebagai teriakan. Ia datang sebagai pertemuan yang tampak rapi. Ruang tamu ditata ulang, kursi-kursi diatur simetris. Ibu mertua duduk dengan punggung tegak. Suamiku berdiri di sampingnya, wajahnya tenang, terlalu siap. Aku duduk berhadapan. Jarakku diukur, tatapanku lurus. Aku meletakkan map di meja. Tidak dibuka. Belum. Aku membiarkan beratnya bekerja lebih dulu. Keheningan memanjang. Aku menghitung detik dari bunyi jam dinding. Setiap detik menekan lebih keras dari kata-kata. Aku melihat mata ibu mertua bergerak cepat ke arah map, lalu kembali ke wajahku. Retakan kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Aku membuka map itu perlahan. Kertas pertama kuletakkan di tengah meja. Tanggal, jumlah, tanda tangan. Kertas kedua menyusul, lalu yang ketiga, aku tidak menjelaskan. Aku tahu mereka mengerti bahasa ini lebih baik dariku. Suamiku menghela napas. Aku menangkap perubahan di bahunya. Tegang, lalu jatuh. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya. Aku menatapnya. Aku tidak berpikir. Aku membaca. Ibu mertua menyela dengan nada yang dulu selalu berhasil meredakan segalanya. Kamu emosional. Aku mengangguk pelan. Benar. Tapi dokumen? Tidak. Aku menambahkan satu kertas lagi. Catatan tangan di sudut. Kata yang sama. Rapi. Aku menggeser kertas itu lebih dekat ke ibu mertua. Tangannya berhenti di udara sebelum menyentuhnya. Aku melihat denyut kecil di pelipisnya. Tekanan meningkat bukan karena volume, tapi karena ruang yang menyempit. Aku menyebutkan satu nama, lalu satu lagi. Koneksi yang mereka kira tersembunyi, tapi terlalu sering berulang untuk disebut kebetulan. Aku tidak menuduh.
Aku merangkai. Suamiku mencoba berdiri. Aku mengangkat telapak tangan. Duduk, ia duduk. Itu momen pertama ketika kendali berpindah. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat mereka sadar. Aku menyebutkan konsekuensi dengan nada netral. Sosial. Hukum. Bukan ancaman. Urutan. Jika A, maka B. Jika B, maka C. Aku menyebutkan bahwa ada orang lain yang memegang salinan. Bahwa aku tidak sendirian. Bahwa sistem yang mereka bangun rapi itu memiliki titik lemah. Keseragaman. Terlalu banyak pola yang sama. Ibu mertua tertawa kecil. Suara yang dulu selalu terdengar berwibawa. Sekarang rapuh. Kamu tidak akan berani, katanya. Aku menatapnya. Aku sudah berani sejak hari ibu saya dipaksa pergi. Kalimat itu membuat ruangan mengeras. Suamiku menutup mata sejenak. Aku melihatnya. Bukan penyesalan, tapi perhitungan yang gagal. Kesalahan fatal datang bukan dari aku. Ia datang dari mereka. Dari upaya terakhir untuk merapikan narasi. Telepon ibu mertua berdering. Ia mengangkatnya. Aku melihat perubahan di wajahnya saat mendengar nama yang disebut di ujung sana. Ia menutup telepon terlalu cepat. Aku tersenyum tipis. Mereka sudah mulai. Aku tidak perlu mengatakan siapa. Mereka tahu. Sistem selalu runtuh dari dalam ketika satu orang terlalu percaya diri untuk menahan semuanya sendiri. Aku berdiri. Kalian bisa memilih urutan, kataku, bukan hasil. Aku meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Langkahku tenang. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, merasakan kelelahan yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku tidak merasa menang. Aku merasa selesai dengan satu fase. Malam itu, suara rumah berubah. Tidak lagi tenang. Pintu dibuka tutup lebih sering. Telepon berdering. Nada bicara meninggi lalu diturunkan paksa. Aku tetap di kamar. Aku membiarkan badai bekerja. Keesokan harinya, dampak pertama terasa. Panggilan-panggilan yang dulu selalu ramah kini singkat dan kaku. Pesan-pesan yang bertanya tanpa bertanya. Aku menjawab seperlunya. Aku menyimpan bukti setiap percakapan. Aku bergerak seperti seseorang yang tahu tanah di bawah kakinya masih bergeser. Suamiku masuk kamar sore itu. Wajahnya berbeda. Bukan marah. Kosong. Mereka bicara, katanya. Aku tahu. Kamu menghancurkan keluarga, katanya. Aku menggeleng. Aku menghentikan siklus. Ia menatapku lama. Kamu pikir ini keadilan? Aku pikir ini konsekuensi. Ia duduk, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Aku tidak merasa iba. Aku merasa jelas. Dampak sosial datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Cerita tidak bisa lagi dirapikan. Terlalu banyak saksi kecil. Terlalu banyak kebetulan yang tidak bisa dijahit. Reputasi yang dibangun dengan ketertiban mulai retak oleh detail. Hukum bergerak lambat, seperti biasa. Tapi ia bergerak. Aku mengikuti prosedur dengan sabar. Aku tidak mempercepat. Aku tidak memamerkan. Aku tahu setiap langkah yang terlalu cepat akan memberi mereka celah untuk menyebutku emosional lagi. Aku bertemu ibuku di tempat yang aman. Kami duduk berhadapan. Tangannya hangat. Aku menceritakan secukupnya. Ia tidak bertanya detail. Ia hanya memegang tanganku lebih erat. Kamu tidak sendirian, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu itu sekarang. Malam-malam berikutnya terasa panjang. Ada saat-saat ketika rasa takut mencoba kembali. Aku merasakannya sebagai tekanan di dada. Aku mengizinkannya datang, lalu pergi. Aku tidak lagi menolaknya. Aku tahu apa yang kuhadapi. Ibu mertua menghindariku. Suamiku berbicara seperlunya. Rumah itu terasa hampa, tapi jujur. Topeng sudah jatuh. Tidak ada lagi kepura-puraan yang melelahkan. Aku menerima satu pesan pendek yang menandai perubahan arah. Dampak hukum mulai berjalan. Tidak dramatis. Tidak seperti film. Lebih seperti pintu yang akhirnya terbuka setelah lama macet. Aku berdiri di jendela, menatap jalan. Aku tidak merasa lega. Aku merasa bertanggung jawab. Keadilan tidak datang sebagai hadiah.
Ia datang sebagai beban yang harus dijaga, agar tidak berubah bentuk lagi. Aku mengemasi barang-barangku dengan rapi. Aku tidak terburu-buru. Aku memilih apa yang kubawa dan apa yang kutinggalkan. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Tidak ada musik, tidak ada hujan, hanya langkah-langkah yang mantap. Karma tidak datang sendiri. Ia datang membawa konsekuensi. Untuk mereka. Untukku. Untuk semua yang percaya bahwa kekuasaan bisa dijaga selamanya tanpa dibayar. Di belakangku, rumah itu berdiri dengan sunyi yang baru. Di depanku, jalan terbuka tanpa janji kemenangan. Hanya kejelasan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kejelasan itu cukup. Aku terbangun sebelum subuh. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tubuhku akhirnya belajar bahwa pagi tidak selalu berarti ancaman. Kamar kecil yang kami sewa terasa hening. Tirai tipis bergerak pelan oleh angin. Tidak ada langkah kaki di lorong. Tidak ada suara pintu dibuka tanpa mengetuk. Keheningan ini berbeda. Bukan menekan, melainkan memberi ruang bernapas. Ibuku sudah bangun. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, menyeduh teh dengan gerakan yang selalu sama. Wajahnya tenang, garis-garis lelah masih ada, tapi tidak lagi tertarik ke bawah. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, memperhatikan punggungnya. Ada rasa bersalah yang tidak sepenuhnya pergi. Tapi kini ia duduk di tempat yang tidak lagi mengendalikan. "Kamu tidur?" tanyanya tanpa menoleh. "Cukup," jawabku. "Itu sudah cukup untuk kami. Di sini, kata-kata tidak perlu dibungkus. Kami belajar mengatakan yang perlu saja. Hari-hari pertama setelah rumah itu kutinggalkan berjalan lambat, seperti belajar berjalan di tanah yang berbeda teksturnya. Aku mengatur ulang kebiasaan kecil. Jam bangun, rute berjalan, tempat membeli makan. Setiap kebiasaan lama yang kuganti terasa, seperti melepas satu lapis kulit. Perih, tapi perlu. Kami membuat batas yang jelas sejak awal. Tidak ada pembicaraan tentang masa lalu sebelum sarapan. Tidak ada telepon yang dijawab setelah jam tertentu. Tidak ada kunjungan mendadak. Batas-batas ini bukan hukuman. Mereka adalah pagar yang menjaga, agar luka tidak mengalir ke setiap sudut hari. Proses hukum dan urusan administratif berjalan di latar belakang, seperti mesin yang tidak pernah berhenti berdengung. Aku hadir ketika perlu, menandatangani ketika harus, menjawab dengan singkat dan tepat. Aku tidak mengejar sensasi kemenangan. Aku mengejar ketertiban. Ada kepuasan dingin dalam melihat hal-hal diselesaikan dengan urutan, bukan emosi. Sesekali, pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Pertanyaan samar. Permintaan bertemu. Aku membacanya sekali, lalu mengarsipkan. Aku tidak membalas. Kejelasan baru ini mengajarkanku bahwa tidak semua hal membutuhkan respons. Diam kini menjadi pilihan yang sehat, bukan senjata yang dipaksakan orang lain. Ibuku kembali ke rutinitas lamanya perlahan. Pasar pagi, menyiram tanaman di teras sempit, menyapa tetangga dengan senyum yang tidak berlebihan. Aku melihatnya, menemukan kembali ritmenya. Tidak seperti dulu, ketika setiap geraknya menyesuaikan ruang orang lain. Kini, ruang itu miliknya. Ada hari-hari ketika rasa duka muncul tanpa peringatan. Bukan ledakan, melainkan bayangan tipis di sudut mata. Aku mengizinkannya lewat. Aku duduk bersamanya, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Aku belajar bahwa pemulihan bukan garis lurus. Ia lebih mirip spiral yang pelan-pelan melebar, kembali ke titik-titik lama dengan jarak yang semakin aman. Aku memulai hal-hal kecil yang dulu selalu kutunda. Mengatur keuangan sendiri, menyimpan catatan dengan rapi, membuat daftar tujuan yang realistis. Aku tidak berambisi membuktikan apapun kepada siapapun. Aku ingin hidup yang berfungsi. Ada satu sore ketika aku dan ibuku duduk di bangku taman. Matahari rendah, cahaya lembut, ia memegang tanganku, menekan pelan. "Kamu tidak harus selalu kuat," katanya. Aku mengangguk. Aku tahu, kalimat itu tidak membukakan luka lama. Ia menutupnya dengan cara yang tepat.
Aku bertemu beberapa orang yang dulu menjauh, kini mendekat dengan kehati-hatian. Aku memilih jarak yang aman. Aku mendengar, tapi tidak membiarkan cerita lama ditulis ulang. Reputasi bukan lagi medan perangku. Ketentraman adalah di malam hari, ketika kota mereda, aku menuliskan refleksi singkat. Bukan untuk mengingat detail yang menyakitkan, melainkan untuk menandai kemajuan yang halus. Hari tanpa kecemasan berlebihan. Percakapan yang jujur, keputusan yang kuambil, tanpa meminta persetujuan bayangan masa lalu. Ada momen ketika aku merindukan ilusi lama, rumah yang tampak utuh, keluarga yang terlihat rapi. Rindu itu datang sebagai kebiasaan, bukan kebenaran. Aku membiarkannya lewat, lalu mengingat harga yang telah dibayar untuk mempertahankan ilusi tersebut. Harga itu terlalu mahal. Aku menata ulang identitasku dengan kesadaran penuh. Bukan sebagai korban yang selamat, melainkan sebagai orang yang memilih. Pilihan-pilihan kecil menumpuk menjadi struktur baru. Aku tahu batasanku. Aku tahu kebutuhanku. Aku tahu kapan harus berkata tidak. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin dan menyadari sesuatu yang sederhana. Bahuku tidak lagi terangkat tanpa sadar. Napasku tidak lagi pendek. Tubuhku mulai percaya pada hari esok. Ibuku tertawa kecil ketika aku menceritakan hal itu. Tubuh selalu jujur, katanya. Kami tertawa bersama. Singkat, ringan. Tidak ada perayaan besar. Tidak ada musik. Hanya momen yang cukup. Ada hal-hal yang tidak akan kembali seperti semula. Kepercayaan tertentu. Relasi tertentu. Aku tidak berusaha memperbaikinya. Aku membiarkannya menjadi bekas yang mengingatkan, bukan mengikat. Aku belajar memaafkan tanpa mengundang kembali. Ketika surat terakhir dari proses hukum tiba, aku membacanya sekali, lalu menyimpannya. Aku tidak merasakan apapun yang dramatis. Hanya kelegaan tipis, mesin itu akhirnya berhenti berdengung. Aku mengemas sisa barang lama yang masih tersisa. Aku memilih apa yang kubawa ke depan dan apa yang kutinggalkan. Setiap keputusan terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyimpan bukti demi berjaga-jaga. Hidupku tidak lagi defensif. Pada suatu malam yang tenang, listrik sempat padam. Kegelapan datang singkat. Ibuku menyalakan lilin. Cahaya kecil itu cukup menerangi meja. Kami duduk diam, mendengarkan hujan tipis. Aku menyadari bahwa kegelapan tidak lagi membuatku tegang. Aku tahu di mana pintu berada. Aku tahu siapa yang bersamaku. Ketika listrik kembali, kami tidak langsung bangkit. Kami menikmati sisa keheningan. Ada rasa syukur yang tidak perlu diucapkan. Aku berjalan sendirian keesokan harinya, menyusuri jalan yang kini ku kenal. Aku melewati rumah-rumah dengan pintu tertutup, jendela terbuka. Aku tidak membayangkan diri di baliknya. Aku berada di sini, di tubuhku sendiri. Pemulihan tidak membuatku kebal. Ia membuatku jujur. Jujur tentang kapasitas, tentang kelelahan, tentang kebutuhan akan bantuan. Aku meminta bantuan ketika perlu. Aku menolak ketika tidak. Aku menutup hari dengan rutinitas sederhana. Teh hangat, lampu redup, buku tipis. Aku tidak lagi memeriksa ponsel dengan cemas. Aku meletakkannya jauh dari ranjang. Tidur datang pelan, tanpa paksaan. Jika ada satu hal yang kupelajari, itu adalah bahwa rumah tidak selalu berupa bangunan. Rumah adalah keadaan ketika batas dihormati, dan rasa aman tidak dinegosiasikan. Rumah adalah ruang, di mana tidak ada yang perlu disembunyikan untuk bertahan. Ibuku memanggil dari dapur. Tehnya sudah. Aku menjawab dari kamar. Aku datang. Aku melangkah dengan tenang. Tidak ada bayangan yang mengejar. Tidak ada suara yang harus kutafsirkan berlebihan. Hanya langkah-langkah yang sampai pada tujuannya. Tidak ada kemenangan besar di sini. Tidak ada klimaks yang menutup segalanya dengan kembang api. Yang ada adalah keberlanjutan hidup, dibangun dari hari ke hari, dengan harga yang sudah dibayar dan pelajaran yang disimpan. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup.